Misalkan ini aku nyantai. Nah pas udah selesai. Gitu. Apa yang buat kamu bertahan sampai 3 tahun? Kata saudara aku, katanya jangan cerai lagi, malu. Jadi dia tuh setiap hubungan sama aku selalu bayangin orang lain gitu. Jadi misalkan lagi hubungan, dia bayangin teman aku. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan Mbak Kania Permatasari. Iya, Bener ya? Permatasari. Permata, iya. Bener. Apa kabar? Sehat bunda. Udah lebih enakan sekarang. Lebih enakan. Udah move on lah ya. Kalau move on mungkin dari pas pertama juga udah move on dari masih bareng. Jadi masih bareng ya. Mungkin aku manggilnya Mbak aja ya. Bahkan dia bisa ceritain ke kita nih gitu. Walaupun aku udah baca tentang kamu dan aku udah gregetan sendiri gitu ya. Tapi mungkin yang nonton belum banyak yang tahu gitu. Sebenarnya apa sih awal pertemuan kamu dengan si Oppa Korea ini tuh di mana? Lalu kamu menikah berapa tahun? Kronologis cerita pertemuan kamu tuh gimana? Oke. Pertama kali ketemu itu jadi kita tuh satu label. Dia penyanyi juga, aku juga awalnya penyanyi. Oh dia tuh penyanyi bukan YouTuber? Dulu awalnya penyanyi dangdut. Dia? Hah? Iya. Nah, ini aku malah baru tahu loh. Oh dia penyanyi dangdut? Iya dia penyanyi dangdut. Sorry sebentar, berarti dia ini datang dari Korea ke Jakarta tahun berapa? Aku kurang tahu sih spesifik tahunnya ya. Tapi yang aku tahu dia di Indonesia udah sekitar 13 tahun sampai 15 tahunan. Dia di Indonesia udah 13 tahun. Kamu nggak tahu sebelumnya ngapain? Iya, aku nggak tahu. Oke. Tapi yang aku dengar dari cerita teman-teman aku dan pengakuan dia awalnya pengen dangdut, terus manajemennya bangkrut, akhirnya dia bikin channel YouTube di Korea tentang Indonesia, dan setelah ramai dia baru memutuskan pindah ke Indonesia. Oh jadi dia sebelumnya bolak-balik ya? Oke, terus akhirnya bertemu dengan Kania tuh di tahun berapa? Di pas penggarapan video klip itu tahun berapa ya? 2020-an kali ya? 2020. Itu pertama ketemu. Penggarapan video klip apa? Dangdut juga? Bukan, single religi. Jadi waktu itu ada kolaborasi 4 artis. Salah satunya dia dan aku gitu. Oke, ketemulah di label yang sama ya. Ketemu syuting. Nah di pas hari itu sebenarnya aku masih punya pacar. Oh pas ketemu tuh. Iya, jadi sama sekali nggak ada ketertarikan. Cuman orangnya memang asik gitu. Seru gitu ya. Seru, suka bercanda. Nah kita ngobrol-ngobrol biasa aja di situ. Lepas dari situ selang 2 minggu lah, aku juga udah putus sama pacar aku 2 minggu kemudiannya. Terus dia upload story-nya itu tentang yang lucu-lucu gitu. Jadi aku kasih reaction emoticon ketawa doang. Terus dia nanya, loh kan dia belum tidur. Nah dari situlah kita nyambung, pindah ke WhatsApp, video call dan segala macam. Dan aku mulai sukanya itu, oh dia lucu ya orangnya, polos gitu. Aku mikirnya mungkin dia gak bakalan nyakitin karena biasanya orang polos gak nyakitin gitu. Terus apa yang selama kamu pendekatan gitu, berapa lama total pendekatan? 6 bulan pacaran. Tapi kalau pendekatan PDKT gitu ya, nggak tahu sih soalnya kita nggak ada nembak-nembakan gitu. Nggak ada ya. Jadi 6 bulan aja sebelum 6 bulan terus, jadi pacaran 6 bulan langsung memutuskan nikah? Iya betul. Nah awalnya itu aku kayak ngomong ke dia, aku nggak mau nikah dulu karena takutnya kita belum saling mengenal karakter satu sama lain ya kan. Karena untuk ke jenjang pernikahan itu harus benar-benar matang. Iya katanya aku juga nggak buru-buru nikah. Waktu itu aku minta waktunya malah 2 tahun. Ya udah kita pacarnya 2 tahun aja. Gitu. Udah rencana tuh pacaran 2 tahun gitu ya? Iya aku gitu dari akunya. Tiba-tiba di pertengahan bulan dia bilang kayaknya aku pengen cepet-cepet nikah gitu. Terus aku bilang minta waktu deh 6 bulan aja gitu. Pacaran minimal banget. Nah. Kenapa kamu, kan biasa orang kalau lagi pacaran bucin dong. Kenapa kamu memutuskan kayak nggak mau nikah cepet nanti aja gitu? Apa kamu sudah saat pacaran menemukan gelagat aneh dari dia atau gimana? Enggak, jadi sebelumnya kan saya pernah menikah
juga. Oh, kamu udah pernah nikah? Pernah. Oke, Nah, gagal waktu itu gitu ya? karena KDRT. Oke. Nah, jadi aku takut. Aku pengen lihat dia marahnya dulu gitu. Nah, pada saat itu dia belum pernah memperlihatkan sisi buruknya yang setelah menikah itu. Pas pacaran itu nggak ada. Jadi seburuk-buruknya dia paling cuma ngomong kasar gitu. Ngomong kasar, nggak sampai yang ke hal yang aneh gitu. Nah, terus akhirnya di bulan ke-6 dia tuh bener-bener ngedesak aku. Dia bicara katanya, ini aku udah ditanyain terus sama netizen dan segala macam, aku nggak enak karena kan aku tujuannya juga sama kamu pengennya serius, kita pacaran terus, aku kan mualaf, nanti nama baik aku bisa rusak kalau terus-terusan pacaran. Aku mau nanya, kamu sebenarnya ada niatan untuk mau nikah atau enggak sama aku? Dari situ aku kayak karena didesak terus kan jadinya kayak ngerasa bersalah gitu. Aku takut merusak nama baik dia gitu ya. Ya udah, karena emang aku juga sebenarnya ini yang polos kamu apa dia ini? Oke, terus ya udah gitu. Karena nggak enak kan aku, soalnya masih ada trauma dari pernikahan sebelumnya. Aku tuh selalu didesak dan jadinya kayak kalang kabut bingung gitu loh Bunda. Ya udah, daripada akunya stres, aku mikirnya yaudah mungkin ini udah jodohnya aku, takdirnya aku mikirnya gitu. Terus aku minta izin ke mama, ya udah dari situ kita nikah. Terus pernikahan yang kita langsungkan juga tidak legal, maksudnya tidak secara negara tapi secara agama. Nikah siri gitu? Iya, karena pada saat itu kita lagi genting-gentingnya COVID. Kan COVID juga tetap bisa sebenarnya kan sebenarnya. bisa ya, tapi karena kan dia pengennya buru-buru, terus kalau nikah antar negara ribet urus suratnya, katanya kita nikah agama lebih ke dulu. Kalau negara ada surat-surat yang harus diurus ya, tapi bukan karena COVID nggak bisa nikah negara kan? Dia sih ngomongnya gitu, tapi aku iya aja, karena dia janjinya gini, nanti aja kita yang penting nikah secara agama dulu, nanti kita bakal ngadain resepsi dan segala macam, terus kita bakal urus surat-suratnya juga gitu. Oke, berarti beliau itu masuk mualaf itu karena menikah dengan tidak, kamu? Bunda. Oh, sebelumnya dia udah mualaf? Sebelumnya dia udah mualaf. Karena nggak ada karena apa-apa? Aku itu nggak tahu ya. Tapi gini, dia pernah pacaran sama orang lain nggak sebelum sama kamu? Pernah, sama Cindo di sini di Indonesia. Lama? Itu cuma 3 bulan katanya. Itu versi dia? Iya, versi dia. Kamu pernah ketemu sama orangnya atau nanyain nggak? Enggak. Tapi sekarang malah setelah pasca bercerai itu banyak banget yang DM aku, dia itu dulu sama si ini, dia itu dulu sama si ini, waktu dulu pacarnya juga kasihan banget, kayak yang insecure, kayak nggak boleh menampakkan dirinya gitu. Jadi selalu pakai masker, tapi dia orang Korea bisa bahasa Indonesia katanya gitu. Ceweknya? Dulu. Oke. Selama kan ya pacaran gitu sama dia 6 bulan itu gitu, ada nggak sempet kayak menemukan keanehan-keanehan yang atau ada gelagat yang aneh gitu dari mungkin aku beliau? Waktu itu mikirnya nggak tahu aku polos apa gimana ya, atau bodoh gitu. Jadi dia tuh selalu alasannya kultur shock. Jadi kalau macet kan, aku dari awal pacaran sampai nikah juga aku yang nyetir kan ya Bun. Jadi kalau nyetir macet dia tuh selalu ngomong-ngomong kata kasar kayak gitu. Pas pacaran tuh? Terus kamu nggak shock? Terus aku, lah kenapa emang di Korea nggak ada kayak gini bla 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 bla. Terus aku mikir, oh mungkin dia kesal karena beda negara. Aku masih mikirnya selalu positif, jadi dia nggak langsung ngejudge atau menghakimi dia aneh atau gimana. Itu masih mikir positif. Ya udah, yang penting kan dia masih baik sama aku mikirnya pada saat itu gitu. Tapi pas udah menikah ternyata beda. Oke, selama pacaran kalau pergi kamu di kamu yang ngeluarin uang atau? Kadang waktu pacaran itu kebanyakan dia yang keluarin uang. Jadi paling aku beli minuman gitu. Selebihnya dia. Akhirnya memutuskan menikah nih. Iya, memutuskan menikah. Saat menikah juga ada tragedi nih katanya di pernikahan kamu, bener nggak? Betul. Coba ceritain. Jadi awal menikah itu
penghulunya itu telat datang. Penghulunya Ini telat penghulunya datang. juga udah ada, ini sebenarnya kode alam sebenarnya. Iya, jadi si penghulunya itu double job, Bun. Kita harusnya jam 9 itu udah akad, ternyata telat 1 jam dan dia marah-marah karena pas nikah itu dia pengen dikontenin gitu. Nanti biasanya dia upload itu di jam 1 gitu, siang. Jam 1 siang. Jadi kalau lebih dari itu biasanya nggak bagus katanya. Jadi dia marah-marahnya tuh karena Penghulunya telat, dia takutnya editnya nggak keburu kelar karena dia mau posting. Dia ngasih tahu ke kamu alasannya. Iya. Terus kamu pas hari bahagia kamu, harusnya kamu happy, itu sakral. Dia ngomel sebelum melangsungkan pernikahan, kamu nggak bete, nggak merasa bahwa itu ada pertanda gimana gitu, nggak? Enggak sih. Ya udah malu juga udah pakai. Iya, karena aku dandan mikirnya ya. ya udah deh, yang penting gimana caranya ini selesai dan berjalan dengan baik, karena kan aku juga undang teman-teman, saudara deket gitu ya. Memang pada saat itu tamunya nggak banyak, tapi kan kalau nggak jadi nikah juga malu ya, Bunda, gitu. Jadi masih berusaha mikir positif. Aku tuh iya tadi nggak mau menghakimi. Ya udah, oke, mungkin ini konsekuensi aku nikah sama konten kreator, karena aku nggak tahu ya orang lain seperti itu juga atau enggak. Ya, gitu. Kamu nggak ada perbandingan nggak lah ada ya. perbandingan gitu. Lalu menikah. Nah, aku abis menikah selesai akad itu, kan itu masih ngobrol-ngobrol tuh, ada teman-teman. Dia tuh ngomong, ayo cepat selesaikan Hera gitu. Maksudnya, ayo buruan cepet-cepet selesai gitu. Nikahnya cepetan gitu. Karena? Iya, karena dia mau edit video, Bunda. Dia ngedit sendiri? Waktu itu masih edit sendiri. Oke. Terus kamu apa tanggapannya waktu dia bilang mau ngedit? Ya udah, karena dia marah-marah kan aku juga jadi stres ya, bingung. Ya udah, akhirnya cepat selesaikan aja waktu itu udah. Ya jadi ke tamu juga cuma? Ya udah, cuman makan doang udah selesai. Pulang kamu ke rumah? Pulang itu aku lagi yang nyetir pakai baju pengantin ya, Bu. Kamu kalau inget sekarang geli sendiri ya? Iya, kenapa aku dulu sebodoh itu? Jadi kamu pulang, udah dia suruh buru-buru, dia mau ngedit, kamu nyetir pulang kemana tuh? Ke rumah. Ke rumah di daerah situ juga? Iya. Nginep di Bandung lah maksudnya? Nginep di Bandung itu. Oke, terus nyampe itu rumah ya, bukan hotel? Oh, waktu itu hotel dulu. Karena udah terlanjur booking buat make up dan segala macam. Terus mau malam pertama juga kan? Mau bikin konten lebih tepatnya buat malam pertama gitu. Jadi dia sewa hotel itu. Oke, terus apa yang terjadi? Yang terjadi tidak malam pertama, Bun. Jadi nyampe dia ngapain langsung? Langsung, nanti aku mau bikin konten malam pertama. Aku nanti pura-pura nervous, deg-degan katanya gitu. Iya, ya udah, aku tiduran. Terus dia, halo, ini istri aku sekarang deg-degan mau bikin konten malam pertama kayak gitu lah. Jadi misalkan gini ya, ini aku nyantai. Nah, pas udah selesai gitu. Terus kamu kan itu kan pasti kalau buat kita perempuan kayak apaan sih kok gini gitu. Kamu enggak? Udah mulai gitu. Udah mulai gitu. Terus tapi kamu diam gak ngomong? Ya udah diam. Aku masih mikir positifnya. Ya udah, yang penting seenggaknya dia nggak KDRT dan dia mau tanggung jawab gitu di pikiran aku saat itu. Karena janji dia sebelum menikah itu dia mau tanggung jawab, terus mau beliin rumah juga. Sebenarnya aku nggak minta, tapi dia bilang nanti kita beli rumah. Sampai dibikinin konten tuh, Bun. Jadi di pura-puranya aku dikasih surprise gitu. Dan ternyata itu nggak beli. Apa itu berarti? Cuman buat konten doang, pura-pura ngasih aku rumah, padahal nggak beli. Rumah orang? Rumah orang, iya di. Ini kebanyakan ketawa. Malah lucu ini kalau inget sih itu beneran nggak beli jadinya. Perutku sakit. Udah gak sedih sih. Ini cerita udah bukan sedih, udah kocak. Iya kan, daripada kita galau ya, Bun. Maksudnya tragedi menjadi komedi itu loh. Biar kitanya gak stres. Ya kalau diinget-inget,
kayak gila ya, dulu aku kayak nggak ada Ya namanya dirinya. ketutup sama perasaan kan. Akhirnya aku sampai ditanyain tuh sama temen-temen aku, keluarga aku, bener dibeliin rumah katanya. Aku bilang nggak jadi. Oh katanya kemarin udah dibeliin. Enggak, saking malunya aku yang beli rumah aku sendiri gitu. Enggak, bukan. Kamu ngomong nggak ke dia loh, ini buat konten apa kamu beneran mau beliin aku? Pasti kan kamu nanya. Iya aku nanya. Terus apa katanya? Emang beneran mau beli, tapi uangnya belum ada katanya. Jadi kita lihat-lihat aja dulu. Dan aku tuh nggak expect kalau di dalam videonya itu dia bakal nyebutin aku beliin rumah buat Kania. Oh. Aku mikirnya kirain aku mau lihat-lihat. Milih-milih dulu gitu ya. Oke. Terus akhirnya beneran beli. Kamu beli pakai uang kamu sendiri? Iya, tapi bukan di situ. Oke. Terus dia nggak ada sumbangsih beli apa-apa? Enggak, jadi pas sebelum menikah kan itu ceritanya bikin konten yang rumah itu sebelum menikah kan ya Bun. Nah bikin konten itu, nah sebelum nikah tuh aku beli dulu rumah hasil keringat aku 100%. Oke. Nah tapi itu sekarang tempatin mama. Katanya rumah itu jelek, dia pengen rumah yang bagus. Oke. Akhirnya aku nabung lagi, beli lagi rumah yang di perumahan. Terus itu KPR kan, aku sengaja ambilnya cicilan, kenapa nggak cash, biar dia seenggaknya mau ada. Kamu udah mulai curiga nih. Ini pelit banget ini laki gitu. Ini kalau aku nggak pinter-pinter dia keenakan gratisan gitu. Gratis, iya benar. Akhirnya kamu yang DP. Iya aku DP. Aku bilang kamu bantu cicilan ya 50%. Karena aku mikirnya kan aku nikah sama dia pengennya panjang gitu. Pengen punya harta bersama gitu. Lagian kan kita juga nikmatinnya bareng-bareng. Nah pas mulai agak aneh itu ketika aku nanyain, sebenarnya itu aku cuma ngetes doang ya Bunda, dia tuh mau ikut bantu atau enggak gitu. Cicilan ternyata dia mau bantu 50%, meskipun nafkah aku nggak dikasih. Tapi dia seenggaknya mau bantu, itu aku udah bersyukur banget. Kenapa nafkah nggak dikasih? Katanya aku udah nyolong uang dia 50%. Padahal itu hasil kerjasama, maksudnya endorse-nya ke akun aku, terus brand minta ada in-frame suami juga, aku kasih dia 50%, dan yang ngerjain itu 85% aku. Jadi udah mulai hitung-hitungan lah gitu ya? Hitung-hitungan, jadi waktu itu aku masih mikir ya udahlah mungkin dia juga butuh uang gitu, jadi ya, seharusnya yang aku kasih ke dia itu cuma sedikit, tapi karena aku mikirnya dia satu suami aku, terus kedua nama dia mungkin lebih besar dari aku, ya udah aku kasih setengahnya meskipun yang capeknya aku gitu. Oke, jadi nafkah nggak dapet, kamu hanya urunan ikut bayar rumah. Meskipun itu nggak seberapa ya dari hasil yang udah dia dapetin, kecil lah. Biaya nikah? Biaya nikah itu tempatnya kita endorse makanan dari dia. Mas kawin juga dari dia. Waktu itu memang full dari dia karena memang nggak besar Bun. Soalnya kan kita nggak resepsi ya. Gitu. Oke, lalu abis itu udah dong nih malam pertama dong. Abis selesai bikin konten? Udah. Tidur. Baru 1 bulan baru dijamah. Baru hubungan? Alasannya? Alasannya aku nggak fokus ke situ, katanya orang Korea memang kalau untuk itu hubungan 1 tahun sekali katanya gitu. Masa sih? Itu kata dia? Iya kata dia. Oke, terus kamu manut? Manut, aku mikirnya oh iya mungkin beda budaya gitu. Terus nggak selama sebulan itu kamu nggak berhubungan, kamu tapi nggak ada ngomong ya kan kita suami istri gitu? Ada ngomong, tapi malah jadi dikiranya aku yang murahan gitu Bun. Kok murahan kan istrinya? Iya, nggak tahu. Ya serba salah jadinya, ya udah aku diem aja, fokus urus rumah tangga aja, beres-beres gitu. Oke, kamu bertahan berapa lama sih? 3 tahun. Pernikahan 3 tahun? Seperti itu. Dan nggak sedikit juga aku dikatain otak udang. Aku saking sibuknya ngurusin kerjaan dia dan kerjaan aku, karena basic aku kan penyanyi ya Bun. Jadi aku juga sering manggung ke luar kota. Jadi di luar kota aku kerja sambil kerja juga. Kadang di backstage aku masih urusin edit video, bikin storyline, bikin invoice, SPK segala macem, ribet pokoknya. Buat dia? Buat dia. Ya kerjaan kita bareng yang tadi itu, yang dibagi hasil itu. Nah kita pulang, aku langsung syuting dan akhirnya drop tipes. Pas tipes itu dia ngomongnya gini ke aku,
gara-gara kamu jadwal aku berantakan. Padahal aku sakit karena ngurusin dia juga kan, dan aku juga harus kerja kan. Itu di rumah sakit yang nemenin cuma asisten, dia sama sekali nggak mau ikut nemenin karena katanya aku nggak mau nemenin orang sakit, nanti aku ikutan sakit. Dan dia memilih nongkrong di kafe sambil main games. Apa yang buat kamu bertahan sampai 3 tahun? Kata saudara aku, katanya jangan cerai lagi, malu. Jadi aku pada saat itu mental aku juga nggak baik-baik aja ya Bun. Aku sering tektokan sama psikolog lewat online, terus sering nonton tausiah kayak gitu. Katanya kita harus, meskipun ada 1000 kesalahan, tapi cobain kita mikir 2 kali lipatnya, positive thinking gitu, kayak kebaikan-kebaikan orang ini yang mungkin saja kita nggak tahu. Jadi aku selalu mikir, oh mungkin dia kalau kayak gini tuh alasannya ini. Jadi kayak mengarang cerita sendiri gitu. Ya bikin supaya kamu nggak kepikiran sama yang nggak enak-enaknya iya, gitu ya. Tapi mungkin minusnya kalau kita kayak gitu terus-menerus, aku ada efeknya tuh kita nggak bisa bedain mana itu benar dan mana itu salah. Jadi nyata sama hayalan tuh kayak kecampur. Semua benar aja gitu ya. Iya, aku mikirnya ya udah semua benar aja gitu. Meskipun dia salah juga di mata aku benar gitu. Tapi kan dia nggak kasih nafkah lahir, nggak kasih nafkah batin gitu. Ya kan sebenarnya nggak boleh di agama. Gitu. Maksudnya kamu sempat ngomong nggak ke dia atau kalian konsultasi bersama ke mana gitu nggak? Aku udah setengah mati itu Bun ajak dia, ayo kita ke psikolog bareng. Maksudnya biar takutnya aku menghakimi kamu, takutnya aku juga ada salah yang aku nggak sadar gitu, yang membuat kamu juga jadi benci ke aku atau nggak mau nyentuh aku apa gimana gitu. Tapi dianya nggak mau, katanya aku nggak percaya sama dokter di Indonesia gitu. Ya udah akhirnya aku berangkat sendiri ke psikolog. Nah pas mulai pikiran aku kebuka itu pas konsulnya langsung ke psikolog, jadi bukan online, jadi langsung aku ceritain semua. Terus psikolognya bilang, lah sebenarnya yang lebih punya power itu kamu, aset semua hasil keringat kamu yang kerja penghasilnya lebih besar dan segala macam. Terus kamu kenapa diem aja digituin sama pasangan, katanya kamu juga berhak marah. Kalau kamu kesel kamu harus ngomong ya. Pokoknya intinya jangan sampai semua masalah itu dipendem yang nantinya bakal jadi bom waktu. Karena mental kamu, ego kamu juga sekali-kali harus dikasih makan, takutnya kamu sendiri yang stres. Itu kata psikolog. Jadi pulang dari situ, aku ungkapin lah semua unek-unek aku. Wah dia marah-marah. Katanya, dasar dokter goblok, dia mau ngancurin rumah tangga aku, katanya. Bla 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 bla. Lah bukan ngancurin, ini aku ngeluarin unek-unek aku bahwa aku tuh sebenarnya nggak mau dibabuin, aku nggak mau digini-gini. Mulai sekarang kamu cari asisten, kamu cari supir, aku nggak mau lagi harus jadi budak kamu kecuali kamu nafkahin aku. Terus apa katanya? Ya udah, aku hubungin temen aku. Akhirnya dia ada yang urusin asisten buat dia urusin sehari-hari gitu, sampai beli makanan segala macam. Karena dulu itu dia kayak pesan online makanan aja itu harus aku Bun. Misalkan aku lagi di luar kota juga aku pesenin. Dia pesan sendiri, dia nggak mau. Saking manjanya, kayak pasta gigi ke sikat gigi aja itu harus yang nuangin tuh harus aku. Kalau nggak gitu dia nggak mau gosok gigi. Terus kamu tahan aja semua gitu ya? Tahan aja, aku mikirnya ini bakti manja aku. Gitu dia kali ya, pikiran kamu dia manja gitu kan? Nggak manja sih, males. Tapi kata mama gini, rumah tangga itu harus ada salah satu yang ngalah baru bisa panjang. Tapi kalau nggak ada salah satu yang ngalah pasti bakal pendek. Tapi aku pikir lagi, perasaan selama ini aku ngalah terus. Cuman lama-lama kok mental aku kayak makin rusak gitu, sedih. Kalau masuk rumah tiba-tiba badan gemeter gitu, kayak panik aja Bunda. Soalnya aku tuh nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Kayak misalkan kriket korek, misalkan ditaruh di sini terus aku pinjem, aku simpen di sini, itu aja marah. Jangan ambil barang aku.
Tapi dia nggak pernah main tangan? Enggak, tapi hampir. Sering itu kalau hampir. Lempar-lempar barang gitu. Hampir tuh maksudnya gimana? Ya udah gini maksudnya, udah mau. Terus kataku ya pukul aja, pukul. Terus dia tahan? Dia tahan, tapi emosinya ya dia tuh kalau tiap marah meledak-ledak gitu. Dari mulai kata-kata kasar semuanya keluar. Total 3 tahun berarti kamu berhubungan suami istri berapa kali? 3 kali? 5 sampai paling banyak ya mungkin 7. Karena aku inget waktu di apartemen kita jarang, mungkin bisa dihitung jari 3 kali apa 2 kali gitu. Terus pas udah nikah di rumah yang satunya itu nggak pernah sama sekali, 1 tahun disentuh nggak, belum pernah. Terus di rumah yang baru aku minta karena kata dia kalau pikirannya udah enak, ekonominya udah stabil, rumah udah ada, bakal mau hubungan suami istri. Itu udah aku lakuin sama Bun, sampai dia pengen mobil aku beli, dia pengen rumah yang enak yang bagus aku beli gitu, hanya untuk ngabulin itu Permintaan dia. tapi ternyata enggak. Pas di rumah yang baru juga cuma 2 kali. Itu pun kamu yang minta? Itu pun aku yang minta. Dan satunya dia, cuman dia bayangin orang lain. Jadi dia tuh setiap hubungan sama aku selalu bayangin orang lain gitu. Hah? Bayangin orang lain gimana? Jadi misalkan lagi hubungan, dia bayangin teman aku, sebutlah dia namanya gitu. Kamu ya gitu. Aku anggap kamu. Kamu gak marah dianggap teman kamu? Marah sih, tapi ya gimana? Dia tuh tipe orang yang nggak bisa dimarahin. Kalau aku marah, dia tuh bisa balikin kata-katanya jadi seolah-olah aku yang salah gitu, Bun. Enggak, maksudnya anggap kamu itu adalah orang yang kamu kenal? Kenal, sahabat aku. Selalu dia? Selalu dia. Jangan-jangan dia suka sama sahabat kamu? Ya aku sering tanya, kamu emang suka sama temen aku? Enggak, katanya. Kamu boleh bayangin aku siapa, kayak Lee Jong Suk kayak atau siapa, katanya. Hah? Iya gitu. Dan dari situ aku udah mulai capek, males. Udahlah nggak usah. Aku bilang ya udah kalau kamu mau sexless married ya udah. Oh jadi setiap berhubungan sebentar dia maunya kamu menjadi si teman kamu ini. Habis itu bisa? Layaknya orang-orang biasa apa cuma kayak buru-buru gitu? Buru-buru. Gitu. Terus kita kan udah mulai sexless married tuh lama. Sebelum bercerai itu aku kasih persyaratan sama dia. Aku minta cerai, dia nggak mau. Aku minta 3 poin ini kamu kabulin, aku bilang gitu. Akal lahir, batin, terus tidak ada kamu bayangin orang lain ataupun trisam dan segala macam. Lagi ini kenapa ngomong sih, kalau mau bayangin aja orang lain, ngapain dia harus ngomong kamu jadi ini gitu? Iya. Kan ada yang aneh loh, ya gak? Sekarang misalnya kalau dia mau minta bayangin orang lain, ya lu bayangin aja sendiri ya. Iya, maksud aku gitu. Iya terserah kan? Terserah. Mau fantasinya kayak iya, gimana, gitu. Tapi jangan ngomong itu ke aku. Iya kan, kenapa harus? Berarti kan ada yang aneh loh. Aku merasa, oh emang aku sejelek itu ya, sampai dia bayangin temen aku atau orang lain. Terus dia bilang, aku tuh nggak bisa nggak bisa nafsu kalau misalkan enggak. Kan aku mintanya nafkah batin kalau mau lanjut nikah. Oh dia mintanya ya, katanya aku nggak bisa, fantasi aku tuh seperti itu, tapi tolong dimaklumi karena ini penyakit aku, biar sembuh ayo kita lakuin aja sebagai terapi, katanya. Siapa tahu nanti kedepannya aku bisa gitu. Nah, aku nolak, Bun, dan aku minta cerai. Dari situlah aku memutuskan aku mau bercerai karena ini udah nggak benar. Oke, kesalahan dia tidak menafkahi lahir nggak apa-apa ya, tapi ketika dia nggak bisa menafkahi batin juga kan, apa yang mau dipertahanin dalam suatu rumah tangga, sedangkan dia komunikasi juga nggak bisa. Ya. Terus setelah kamu ngomong gitu, sempet gak dia kayak bener-bener mempertahankan rumah tangga kalian? Mempertahankan, dia terus? Sampai nangis. Tapi masalahnya aku juga sayang sama dia, terus kayak sayang aja udah 3 tahun bertahan harus berhenti. Tapi kalaupun dilanjutkan isinya bakal dosa semua, Bunda, gitu. Karena sepemahaman aku 3 bulan
lebih dari 3 bulan tidak dijamah dan tidak dinafkahi lahir, itu menurut agama sudah cerai kan. Iya. Jadi disuruh bikin konten, aku hijrah. Oke. Pada saat itu aku masih kontrak sama stasiun TV dan di situ aku tidak diperbolehkan memakai hijab karena memang dari awal aku nggak berhijab gitu. Nah aku udah sempet tanya juga sama orang talent, kira-kira kalau aku di hijab masih bisa nggak ya? Dia bilang nggak bisa Kak, masih ada kontrak intinya. Bilang terus gimana kalau misalnya aku di hijab? Aku sebagai istri itu memang wajib nurut sama suami. Aku bakal nurut sama kamu asalkan kamu nafkahin aku gitu. Itu pas sebelum menikah. Dia nih minta kamu pakai hijab? Iya, sebelum menikah itu. Oke, terus dibuat konten itulah? Dibuat konten. Dia bilang iya aku bakal tanggung jawab nafkahi kamu minimal 50 juta lah sebulan gitu dia bilang. Dia bilangnya. Ya udah kalau kayak gitu aku hitung-hitung, ya udahlah. Meskipun nggak sebesar kalau aku kerja, tapi ya udah yang penting dia ada mau tanggung jawab. Ya, betul. Seenggaknya kan kalau istri memang ke arah yang baik aku mau. Semua perempuan kan ke arah yang baik mau. Tapi ternyata pas sudah menikah dia tidak ngasih aku nafkah. Sedangkan kan aku juga punya kebutuhan ya Bunda. Pengen beli ini, terus aku juga tulang punggung keluarga, mau kasih ke mama juga nggak ada uang gitu. Akhirnya aku juga konsultasi sama mama ini gimana ya, Nia kalau lepas pasti dihujat. Satu, tapi kalau nggak dilepas, Nia juga. Ini udah pakai nih berarti? Udah pakai. Oke. Kalau nggak dilepas juga Nia nggak bisa kerja mah, soalnya bingung. Pada nggak mau kalau aku dihijab gitu. Semuanya pokoknya pekerjaan itu udah turun drastis. Yang diharapkan itu dari mantan suami ini berharapnya konten dia ketika aku dihijab bakal naik dan bakal banyak endorse, ternyata enggak. Ternyata enggak, karena mungkin Allah juga tahu ya dia tuh tujuannya arahnya kemana. Untuk konten, iya. Daripada kita maksain tapi tidak ada keberkahan di dalamnya, aku mikirnya aku lebih baik realistis karena aku harus punya uang untuk menghidupi keluarga aku juga pada saat itu. Dan aku harus tanggung jawab atas diri sendiri gimana nasib aku ke depannya. Akhirnya aku putuskan meskipun berat hati pada saat itu aku lepas hijab. Karena basicnya awal nggak dihijab ya, itu hanya beberapa bulan sih dihijab. Wah itu ramai hujatan ke aku, DM semuanya sampai yang unsubscribe itu 100.000 orang dan dia marah. Tapi ya udah aku bilang ya karena kamu nggak bisa nafkahin aku ya gimana lagi, harus buka kan daripada mati kelaparan. Jadi apa suruh konten pakai jilbab dia yang akhirnya terus kamu buka juga lah gitu ya? Iya itu kalau buka itu atas kemauan aku, bukan kemauan dia. Lagian aku ngerasa gini, aku dihijab tapi kamu tidak menuntun aku ke arah agama yang benar gitu. Maksudnya kalau kamu pengen istrinya dihijab ya diarahin, kamu contohin yang baik gitu. Kalau konten keguguran, terus kamu nggak bilang loh, aku pengen punya anak loh. Aku bilang, aku nggak mau katanya. Tanggung jawabnya besar kalau punya anak. Tapi bikin konten keguguran? Ya gimana ya Bun, aku berdebat sama dia itu capek. Ada kadang-kadang kita udah males kan untuk berdebat. Itu tuh tiap hari dari awal nikah sampai kemarin terakhir bercerai itu isinya semuanya bertengkar. Saking capek aku cuman manut-manut aja, ya udah iya. Pada saat itu aku sempet tolak juga, aku bilang gimana nanti kalau ketahuan. Aku nolaknya secara halus, maksudnya biar dia nggak kesinggung. Kok kamu aneh? Aku nggak langsung itu. Gimana nanti kalau ketahuan? Ya jangan ngomong, makanya kamu ke keluarga sendiri juga jangan ngomong kalau ini bohong gitu. Jadi semua tadi tahunya kamu benar keguguran. Terus aku bilang, tapi kamu nggak mikirin gimana nanti aku? Udah nggak apa-apa, aku aja yang ngerti algoritma YouTube. Kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Terus aku mikir ya udah aja silakan kalau bisa katanya. Akhirnya dia beli test pack itu di online shop gitu. Ternyata ada Bun test pack palsu yang garis 2. Aku aja sampai nggak tahu. Dia nyari-nyari ternyata ada. Ya udah setelah dia beli, aku bisa apa? Maksudnya dia kan orangnya kekeh gitu ya, keras kepalanya tuh udah di luar nalar kalau kita berusaha untuk
eh, menolak, dia mah bakal kurang ajar gitu. Pasti kata-kata kamu itu udah keluar. Jadilah tuh konten Jadilah keguguran. konten keguguran. Meskipun sebenarnya dalam hati aku nggak mau. Bener aja pas udah konten keguguran itu datang lagi tuh hujatan. Hujatannya ya, kamu sih lagi hamil malah nyanyi, kamu nggak bisa jaga Kamu kandungan. juga yang disalahin. Aku lagi yang Dia disalahin. Dia enggak, dia bersih. 2 kali aku dihujat, dia yang selamat. Terus dia gimana tuh tanggapannya? Udah nggak usah dibaca itu netizen katanya. Bikin nanti kamu stres sendiri, gak usah dibaca, biarin aja, nanti juga mereka lupa. Kamu pernah dikenalin ke keluarganya gak sih? Nah, dikenalin tuh setelah kemarin 2 tahun setengah nikah, baru dikenalin ke keluarganya. Dibawa ke Korea? Dibawa ke sana? Gimana di sana selama di sana? Orang tuanya baik banget. Terus? Orang tuanya baik banget. Aku sengaja pengen ke Korea karena pengen tahu sebenarnya dia itu seperti ini hasil dari mana, dari lingkungan kah atau dari keluarga. Ternyata keluarganya keluarga berpendidikan, baik, ramah, sopan, penyayang. Bikin konten juga di sana kan? Bikin. Tapi itu aku yang bikin ya. Katanya, sok kamu bikin, karena aku kalau bikin di Korea aku nggak laku katanya. Mereka pengennya aku nonton aku makan makanan Indonesia, jadi ini kamu aja yang bikin. Berapa lama kamu di sana? 1 bulan, 20 hari. Juga konten aja itu, pokoknya nggak ya, kenal semua keluarganya tuh ya? Iya, tapi ada cerita yang pilu juga pas di Korea. Jadi dia itu kesana ketemu temen ceweknya. Dia cantik ya bun, cantik gitu, kaya, putih, pokoknya sesuai sama kriteria dia. Kan dia dulu pernah ngomong, aku tuh suka cewek yang putih, kaya, kayak gitulah intinya. Oh, dia ngomong ke kamu gitu? Secara nggak langsung, karena dia tuh selalu menyanjung cewek mantannya dia yang kaya raya. Dia tuh tajir banget, tajir melintir kayak gitu. Terus? Siapa yang tajir melintir, aku nggak punya apa-apa. Terus? Ya udah, akhirnya ketemu, dia bilang aku mau meeting. Aku mikirnya meeting itu 2-4 orang kayak gitunya. Ternyata dia cuman meeting berdua, aku disuruh keliling mall sendiri, aku dikasih uang 200.000 won, ya mungkin kalau rupiah 2 jutaan lah ya. Aku beli sepatu, harganya 1.700.000, mungkin 100 berapa won gitu. Aku nelpon, ini benar harganya segini, aku takut ditipu. Hebat ya kamu, baru dikasih duit berapa menit udah habis katanya. Ya udah, aku ganti, aku lebihin, aku transfer, aku ganti ke dia. Dan dia nggak balikin sampai sekarang. Nah, dia masih marah-marah tuh. Aku tanya sekali lagi, kamu beli itu karena apa katanya? Karena nggak enak atau gimana? Ya aku modelnya suka, cuman aku nggak tahu kalau memang aku ditipu harganya nggak segitu, aku nggak tahu. Kayak gitu. Dia marah-marah pokoknya di telepon. Aku nangis. Ya udah aku mau balik ke Indonesia. Aku sekarang mau pesen tiket. Barulah dia nyusul tuh sama si ceweknya itu. Kalian bukannya meeting? Iya, kita meetingnya cuma berdua. Lah, kalau kalian cuma berdua ngapain aku disuruh muter-muter mall? Ya kan? Gak mau diganggu apa gimana? Aku nggak tahu mereka ada hubungan apa. Tapi dari situ aku udah mulai curiga. Tuh dari pertama tuh mereka jalan berdua, aku di belakang gitu bun. Aku tuh sengaja, sebenarnya bisa aja aku nyamperin kan, cuma aku sengaja nih aku tes, aku ngikutin apa mau kalian, aku jalan di belakang itu sama sekali kayak nggak ada. Ayo sini atau gimana? Sudah lama, udah 1 jam jalan atau 3 jam jalan baru, ayo sini gitu. Dari tadi aku dari jalan juga ditinggalin mulu. Mereka berdua di depan, aku di belakang, udah kayak asisten bun. Itu pertemuan selama di Korea itu udah berkali-kali dijemput sama ceweknya, kamu di mana. Nah sempet aku ceweknya mah kamu baik juga? Nggak tahu baik, nggak tahu pura-pura baik. Soalnya omongannya tuh kayak nyeletuk gitu. Ke suami aku bilang, ini kamu tuh kulitnya nggak bagus kayak gitu. Aku tuh kesel kalau lihat muka kayak gitu, aku sukanya lihat muka yang glowing katanya gitu, kata si cewek itu ke aku. Dan mantan suami aku pada saat itu nggak membela, nggak, cuma nyampein
kamu katanya kulitnya kusam, geradakan, nggak bagus. Dari situ aku mulai bete gitu. Kenapa kamu bete? Ya dia kan orangnya emang kayak gitu, dia orangnya nggak usah sakit hati. Tapi dia baik kan, temen aku baik kan. Oke, dari situlah akhirnya udah mumpuk kamu memutuskan untuk benar-benar berpisah Iya, ya. dan aku tidak mengklaim dia selingkuh, tapi aku ngerasa ada yang aneh karena si cewek itu tuh sampai ikut ke Indonesia dan itu aku nggak tahu. Bertiga tuh akhirnya pulang? Enggak. Jadi cewek itu duluan ke Indonesia, besoknya kita balik. Terus dia bilang aku mau langsung ke Anyer ya. Ada villa di sana, katanya ada temen aku mau meeting. Sayang kalau mau ikut boleh, kalau mau pulang juga boleh. Aku pulang aja kataku, capek. Ya udah pulang. Terus minta tolong ke asistennya untuk ikut jemput di bandara. Dari situ aku tanya emang siapa orangnya. Ya itu yang kemarin teman cewek aku. Ngapain dia ke Indonesia? Mau urus BPOM katanya. Ya udah aku masih mikir positif. Ternyata kamarnya tuh sampingan, malah asistennya di bawah. Ya udah aku masih mikir positif. Ternyata dia ikut juga ke Bandung. Ketemu kamu lagi. Aku yang nganterin mantan suami aku untuk ketemu cewek itu karena pada saat itu aku udah ada janjian sama klinik mau treatment, jadi nggak bisa nemenin. Ketemu ke Bandung, alasannya tetap mau bikin BPOM. Perasaan BPOM di Jakarta, ngapain ke Bandung? Oke, terus akhirnya? Akhirnya aku sempat posting juga di TikTok kebersamaan mereka dan aku di belakang, aku videoin, terus aku bikinin VT, meskipun mukanya mereka tuh sebenarnya nggak kelihatan dan namanya juga nggak aku spill. Malah si cewek itu komentar di VT aku, dia ngancam mau masukin aku ke penjara segala macem. Aku masih biarin tuh, dihujat kan sama netizen, dari sini lompat ke sana semuanya isinya hujatan. Aku biarin. Kemarin tiba-tiba pas keluarga aku lagi main ke rumahnya dia, mungkin mau pamitan gitu, karena udah nggak bersama, dia mau pamitan, kelihatan dia lagi nangis, depresi. Yang laki? Katanya tolong kan ya jangan giniin aku, tolong di take down videonya, itu nggak seperti yang dia pikirkan. Ini si ceweknya mau ancam masukin dia ke penjara, meskipun dia nggak salah, dia bisa dimasukin ke penjara katanya karena dia uangnya banyak. Akhirnya si mantan suami ini kayak memanfaatkan situasi, tolong kamu hapus semuanya segala macam. Itu bahkan aku rekam di sini, dia masih bentak-bentak aku. Dalam kondisi seperti itu pun dia sama sekali tidak merasa bersalah, malah bentak-bentak aku. Ini udah pisah nih? Udah pisah. Jadi ketemu lagi karena dia minta videonya dihapus semua. Gitu, semua, jangan ada yang tersisa, termasuk video pengenalan diri bahwa aku itu penyanyi, nggak boleh. Karena selama ini kan aku muncul di video hanya 3 detik ya bun, dia itu nggak mau kalau aku tuh lebih dikenal banding dia. Alasannya? Alasannya karena yang orang cari itu aku, bukan kamu gitu. Dan followers yang di akun kamu itu sebenarnya bukan punya kamu, itu punya aku. Nah akhirnya pas kita bercerai kan banyak yang unfollow tuh 40.000 orang. Terus aku bikin video pengenalan diri, aku bilang hari ini aku ingin menjadi diri sendiri. Itu udah pisah ya? Udah pisah. Yang selama ini kalian tahu aku hanya muncul di video hanya 3 detik dan aku menjadi figuran di dalam akun aku sendiri. Nah itu pun aku nggak boleh upload kayak gitu. Padahal tapi kamu tetap posting kan? Tak posting, aku tetap minta yang itu aku nggak bisa hapus. Nggak mau, ini dia udah ngancam mau masukin kamu ke penjara. Ya itu kan nggak ada sangkut paut sama si cewek itu. Sebenarnya banyak video yang aku hapus yang nggak ada sangkut paut sama si cewek itu. Nah, kenapa kamu hapus? Berdebat ya bun, dia kalau udah sekarang debat, dia tinggal di mana sih? Aku nggak tahu dia di mana. Tapi ini disclaimer ya, banyak yang mengira aku ini buka aib dan segala macam. Sebenarnya tujuan aku bukan lebih ke buka aib, karena sebenarnya malu juga rumah tangga seperti ini aku ceritain di media ya. Tapi kalian tuh harus bisa belajar dari kesalahan aku.
bahwa orang NPD itu malah nggak akan berubah tapi akan merusak mental kalian semua. Itu satu. Terus kedua, jangan terlalu over proud sama orang luar. Kita harus tetap lihat personalnya, dan ini adalah pengalaman aku. Dan setelah aku up ini, alhamdulillah banyak banget orang yang sekarang mentalnya lagi stres itu pada DM ke aku, apalagi yang bersangkutan hubungan sama orang sana gitu. Padahal ini ya saling support ya, Iya, atau dan berbagi. ternyata banyak banget yang ceritanya sama, rata-rata narsistik. Narsistik itu ya. Narsistik NPD itu semuanya rata-rata ke psikolog. Korban narsistik itu udah pasti mereka harus ke psikolog atau ke psikiater, sedangkan tersangkanya mereka nggak akan pernah mau berobat. Trauma nggak kamu untuk berhubungan lagi sama orang lain, apalagi menikah gitu? Trauma, aku bahkan sekarang lebih senengnya menyendiri di rumah, Bun. Masih ada rasa ketakutan gitu, masih ada rasa takut dihianati sama teman, takut disakitin sama keluarga sendiri. Emang kamu sampai dihianatin sama teman karena ini? Enggak? Ya mungkin beda cerita ya, nggak tahu temen aku kenapa. Intinya sekarang aku lebih fokus ke diri sendiri, pengen ngebahagiain diri sendiri, karena aku yakin ketika kita bisa membahagiakan diri sendiri, kita akan bisa membahagiakan orang lain. Jangan terlalu fokus membahagiakan orang lain sedangkan diri kita habis terbakar. Tapi dengan kamu sekarang banyak menceritakan permasalahan ini gitu, dia ada nggak muncul buat klarifikasi? Pernah sekali klarifikasi, katanya dia tuh nafkahin aku 50% dari penghasilannya dia. Gitu. Rumah, mobil aku bantu cicil setengahnya. Ya memang betul, kan aku nggak pernah bilang dia nggak ikut andil dalam rumah tangga. Aku juga bilang dia ikut bantu cicilan, tetapi untuk nafkah lahir dan batin dia tidak penuhi, dan DP dan pelunasan itu aku semua. Dia bantu cicil 1,5 tahun, 50% dari total cicilan. Berarti kan itu aset aku, betul nggak, Bun? Dan sekarang semua ada di kamu kan? Iya, semua ada di aku. Dan kalau dia ikut bantu ya wajar. Anggap aja dia ngontrak di apartemen aja dia bayar lebih dari itu. Dulu kamu, maaf mau tanya, pernikahan pertama berapa lama? 8 bulan. Itu KDRT? KDRT. Jadi setiap suami mau pulang tuh aku selalu umpetin tuh semua pisau, masukin ke dalam sofa. Sampai pakai pisau? Iya, takut aku. KDRT-nya sampai separah apa? Jadi kepala aku dijedotin sama kepala dia, didorong ke lemari, terus kayak dicekik gitu. Dan itu disekap, maksudnya sambil dikunci pintu kamarnya. Itu nggak ada orang yang bisa nolongin. Itu kamu bisa akhirnya kabur dari itu gimana? Pas dia kerja. Pas dia lagi kerja, aku kabur. Takut banget aku mau nikah lagi tuh, masih mikir. Aku kadang mikir gini, sekarang aku nggak punya anak, terus pasangan juga aku belum tentu bisa percaya 100%. Aku mikir nanti aku tinggal sama siapa. Mungkin kedepannya kalau aku ada jodoh lagi, jodoh yang baik, yang agamanya bagus, bisa menghargai aku mau nikah lagi. Tapi kalau nggak ada, paling rencana aku pengen adopsi anak, hidup bareng, terus aku kerja aja gitu. Sampai setrauma itu kamu ya? Dan aku hidup sekarang sendirian di rumah, bertiga sama kucing. Di Bandung? Di Bandung. Emang keluarga orang tua di mana? Di Bandung. Di Bandung juga? Tapi jarang ke rumah, jadi aku sendiri aja gitu. Nggak ada temen juga yang dateng. Paling yang datang teman dekat banget itu pun hanya 1 kemarin. Ya buat apa juga, kita mendingan sendiri juga kalau memang itu lebih baik kan. Sibukin diri dengan hal-hal yang lebih positif. Itu dia, Bun. Makanya sekarang aku fokusnya, aku harus kerja, aku harus sukses, harus lebih dari pada sebelum aku menikah. Harus lebih bersinar, harus lebih sehat. Kamu katanya terakhir ya, kamu katanya sampai ngeluarin lagu buat tentang pernikahan kamu, bener? Iya betul. Ya, kamu bikin sendiri? Bikin sendiri. Apa judulnya? Wanita Hebat. Dangdut? Bukan, enggak, pop. Dan di video klipnya itu aku bikin dari realita kenyataan rumah tangga aku sama dia. 15% aku masukin ke situ. Ada tuh video-videonya? Ada, dari
pas video aku dimarahin pas aku sakit. Kamu simpen semua videonya? Enggak, tapi diperanin diilustrasiin sama orang lain. Dan kalau orang notice, mereka bakal tahu yang jadi model video klipnya itu teman aku yang dia maksud. Si cewek itu? Ya. Aku sengaja. Kan dia selama ini membayangkan. Tapi teman kamu ini baik kan? Baik, teman dekat. Dia aja sampai merinding loh. Teteh serius itu dia bayangin aku katanya. Iya teteh ya Allah. Dia aja sampai kaget. Ya nggak apa-apa ya, maaf gitu. Tapi untung teteh nggak benci sama aku ya. Ya ngapain benci sama kamu gitu kan? Kan bukan kamu yang salah, emang dia yang aneh. Malah aku jadiin dia model video klip di lagu aku. Wow, aku lihat deh video klip. Kania terima kasih ya, Iya, udah bener, datang, terima kasih. udah mau sharing. Semoga kamu tegar terus dan Amin. kuat, dan mudah-mudahan suatu saat memang bisa mendapatkan jodoh yang baik. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Bunda. Bunda sehat-sehat selalu. Amin. Thank you. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.